Dah. Mana tadi Ibu? Rukun iman yang mufassal kita masuk ini ya. Terakhir kita bahas nih ya. Dan rukun iman yang mufassal itu, rukun iman yang rinci, detil itu 6 perkara. Nah, itulah. Nah, pertama amantu billah. Artinya percaya aku akan Allah. Dah. Kedua, wa malaikatihi, artinya akan malaikat. Nah, terus lanjut. Artinya kitabnya. Terus artinya rasulnya. Kelima, artinya hari yang kemudian, hari kiamat. Terus yang terakhir, artinya aku akan untung baik dan jahat itu daripada Allah Ta'ala. untung baik dan jahat datang daripada Allah Ta'ala. Nah, ini berarti sebenarnya rukun iman yang mujmal umum cuma 2 dengan yang 6 itu sama. Cuma kadang kalau orang tidak mengaji apalagi yang suka menyesatkan orang, mengkafir-kafirkan orang, begitu dengar ada orang mengatakan rukun iman cuma 2 perkara. 4 kamu hilangkan. Kafir kamu. Enggak sempurna iman kamu. Nah, tunggu dulu. Penjelasannya seperti apa? Rukun iman cuma 2 perkara, maksudnya rukun iman yang mujmal, rukun iman yang umum. Yang umum ini di dalam umum tuh masuk yang rinci 6 perkara. Apa? Beriman kepada Allah dan apa yang Allah katakan. Yang kedua, beriman kepada Rasul dan apa yang disampaikan oleh Rasul. Apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan Rasul, itulah yang 6. Pertama, beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada malaikat. Ketiga, beriman kepada kitab-kitabnya. Keempat, beriman kepada rasul-rasulnya. Kelima, beriman dengan hari akhirat, hari kiamat. Keenam, beriman dengan qadar dan qada dan qadar. Qada dan qadar, keputusan dan takdir Allah. Baik dan buruk datang semua dari Allah Ta'ala. Kira-kira ada pertanyaan ibu-ibu? Sudah? Ada lagi yang mau bertanya? Sudah ngerti semua ibu-ibu ya? Berarti rukun iman jangan dibilang ada 2 langsung kita kafirkan orang. Rukun iman itu kembali kepada 6. Kalaupun 2 itu secara umum. Sudah ibu ya? Kalau memandikan mayat itu memang harus sabun batangan, nggak boleh pakai cair. Itu zaman dulu memang batangan. Sampai sekarang baru ada sabun cair. Makanya orang nggak pakai sabun cair karena mengikuti orang tua dulu. Kalaupun kita rokok nggak ada masalah sebenarnya. Karena intinya adalah supaya wangi. Maka dipakai sabun. Dan bukan cuma wangi, wangi bisa menghilangkan kotoran di badan. Berarti sabun batangan bisa, sabun cair juga bisa. Ya, ibu ya. Kalau ibu pakai sabun cair ada yang protes nanti tuh. Ya, karena begitulah masyarakat. Biasanya yang kebiasaan kalau kita merubah adat namanya. Ya, gitu. Ya, itu jadinya kena protes nanti. Apalagi jumpa sama nenek-nenek, itu susah tuh. Kami dari dulu seperti ini. Datang dia udah dirubahnya pakai sabun cair. Pakai sabun cair Lux lagi. Dettol lagi. Dah ibu-ibu, ada lagi ibu? Pertanyaan? Nah, sedikit ibu, bab zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat itu artinya secara bahasa mensucikan ibu ya. Dah masail ilmu tadi sudah. Kita sedikit fikih. Mensucikan dan juga an-nama artinya berkembang. Jadi kalau orang berzakat, keluarkan zakat harta ibu, berarti dia mensucikan harta.
Ya, yang kedua kalau orang mengeluarkan zakat berarti dia mengembangbiakkan harta. Jadi jangan takut keluarkan zakat. Karena kalau orang berzakat, pertama hartanya itu banyak kotoran jadi suci. Yang kedua, hartanya itu bukan berkurang dengan dizakatkan, tetapi justru diberkahi, ditambah oleh Allah Ta'ala. Jadi apa arti zakat? Ismun lima yukhraju an mal aw badanin alal wajhil ati. Nama bagi sesuatu yang dikeluarkan daripada harta atau badan berdasarkan apa yang akan datang. Jadi apa arti zakat? Zakat sesuatu yang dikeluarkan baik dari harta ataupun dari badan orang. Nah, nama sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan ketentuan yang akan dijelaskan. Difardukan zakat harta pada tahun yang ke-12 daripada hijrah Nabi, ba'da sedekatil fitri. Sesudah diwajibkan sedekah fitri. Jadi kalau ibu ditanya mana duluan zakat fitri dengan zakat mal, zakat harta. Duluan diwajibkan kepada umat Islam zakat fitrah. Baru diwajibkan zakat mal, zakat harta. Mana-mana zakat harta yang diwajibkan ibu? Nah, kadang-kadang kita dengar zakat harta, entah mana-mana yang zakat harta tuh apa harta kita semua, sepeda kita zakatkan juga, Bu. Televisi zakat juga, kan harta juga, sofa tuh harta juga. Keramik kan. Nah, rumah kan harta juga, keluar zakat juga rumah, Bu. Nah, yang dimaksud dengan zakat mal di sini, difardukan zakat mal, zakat harta ini pada samaniyati asnaf, pada 8 macam. Pertama daripada harta. Yang pertama naqdaini, emas dan perak. Jadi kalau ibu punya perak, sekarang tuh ada gosok-gosok emas, ada gosok perak juga sekarang ibu kan? Ada yang jualan perhiasan perak sekarang itu kan? Udah mulai rame kan? Biasanya orang Cina tuh emas, sekarang ada orang dari mana tuh? Pokoknya dia buka situ perak-perak semua ibu ya. Kalau ibu pakai sampai pada nisab ukuran wajib keluar zakat perak tuh. Wajib kalau enggak berdosa. Jadi emas dan perak. Kalau tembaga bagaimana ibu? Kalau ibu punya bisnis tembaga, kira-kira keluar zakat tembaga enggak? Enggak, tembaga enggak masuk dia. Karena bukan emas dan perak. Kalau ibu tukang las suaminya, banyak besi di rumah ibu. Keluar zakat besi enggak? Enggak. Karena dia bukan emas dan perak. Kalau sudah itu, emas dan perak. Yang kedua an'am, hewan ternak. Hewan ternak ibu ya. Yang kita tahu kambing, kemudian sapi, disamakan dengan sapi apa lagi ibu? Kebu. Yang kemudian selanjutnya di atas lagi onta. Yang ternak misalkan ternak itik enggak. Ternak ayam tidak, ternak lele keluar zakatnya. Nah, itu tidak masuk. An'am di sini artinya binatang-binatang ternak yang keluar zakat. Itu onta, sapi dan kambing. Masuk sama dengan kambing, biri-biri, domba. Kemudian tamar, buah-buahan tamar. Apa tamar nih, Ibu? Korma, inap apa Ibu? Anggur. Anggur keluar juga zakat di sini, buah-buahan. Dan diberikan bagi 6 golongan manusia. Jadi berapa tadi Ibu? Pertama emas dan perak. Ternak apa Ibu? Ternak apa? Emas, perak, onta, sapi, kambing.